Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Komunikasi Lisan dan Tulisan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulfia Nisa Ansari. Perkenalkan, nama saya Niko Mengnandita Darmasanti. Perkenalkan, nama saya Intan Syadila Sibuan. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu 1. Pengertian komunikasi, 2. Syarat-syarat komunikasi, 3. Tujuan komunikasi, 4. Jenis-jenis komunikasi, 5. Fungsi komunikasi, dan yang keenam, kesimpulan. Kita masuk yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifat yang komunis ini bermakna umum atau bersama. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan maupun verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak terdapat bahasa verbal, bisa menggunakan bahasa isyarat, seperti tersenyum, menggelengkan kepala, atau menggunakan gestur tubuh, dan lain sebagainya. 2. Syarat-syarat komunikasi. Syarat-syarat komunikasi meliputi 1. Source, yaitu bahan dasar dari penyampaian pesan untuk memperkuat pesan itu sendiri. 2. Komunikator, ialah seseorang yang menyampaikan pesan, dapat berupa seseorang yang sedang menulis atau berbicara, berupa kelompok orang ataupun organisasi. 3. Komunikan, ialah penerima pesan dalam komunikasi, berupa seseorang, kelompok, ataupun massa. 4. Pesan, ialah keseluruhan hal atau informasi yang disampaikan oleh seorang komunikator. 5. Saluran, merupakan media perantara yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Yang terakhir, 6. Efek, merupakan hasil akhir dari suatu komunikasi yang sudah terjadi. 3. Tujuan komunikasi. Tujuan dari komunikasi adalah sebagai berikut. 1. Hal yang disampaikan komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Tugas komunikator adalah harus menjelaskan pesan utama dengan jelas dan sedetail mungkin. 2. Bisa dipahami orang lain. Dengan melakukan komunikasi, setiap individu dapat memahami individu lainnya dengan kemampuan mendengar tentang suatu hal yang sedang dibicarakan orang lain. 3. Supaya apa yang disampaikan dapat diterima orang lain. Komunikasi serta pendekatan persuasif adalah cara agar sebuah gagasan mudah diterima orang lain. 4. Bertujuan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal sesuai dengan keinginan komunikator. 4. Jenis-jenis komunikasi. Berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi ini terbagi atas dua hal, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Materi ini akan dilanjutkan oleh kedua rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian komunikasi lisan, contoh komunikasi lisan, ciri-ciri komunikasi lisan, jenis-jenis komunikasi lisan, dan prinsip komunikasi lisan. Pengertian komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya, komunikasi lisan ini dapat dilakukan pada saat kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan secara langsung. Contoh komunikasi lisan. 1. Komunikasi lisan dapat dilakukan dengan tatap muka atau langsung. 2. Komunikasi lisan dilakukan melalui alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh. Dapat juga tatap muka yang melalui CCTV.
Ciri-ciri komunikasi lisan. Adapun ciri-ciri komunikasi lisan yaitu 1. Bersifat tatap muka. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatapan muka secara langsung. 2. Terikat pada ruang. Proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan mereka yang tidak ada di dalam ruang tersebut tidak akan bisa terlibat dalam komunikasi. 3. Terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa dilakukan pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengarkan oleh orang lain. Hal ini untuk membedakan dengan sistem komunikasi lain. 4. Menggunakan organ dominian yang berupa mulut dan telinga, walaupun mungkin ditambah dengan mata. Komunikasi lisan hanya menggunakan sumber daya komunikasi yang berupa tubuh manusia, yaitu panca indera. 5. Mementingkan penampilan. Setiap orang yang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan dirinya, terutama kesiapan panca indera untuk menjadi media dan sekaligus pesan dalam proses komunikasi. Jenis-jenis komunikasi lisan. Jenis komunikasi lisan ada 2, yaitu 1. Komunikasi lisan langsung. Komunikasi lisan secara langsung merupakan komunikasi lisan yang terjadi tanpa adanya perantara, jarak, dan alat atau media yang digunakan dalam berkomunikasi. 2. Komunikasi lisan tidak langsung. Berbeda halnya dengan komunikasi lisan tidak langsung, yang menggunakan media atau alat perantara berupa telepon, komputer, televisi, atau yang lainnya sebagai penyampaian pesan atau informasi. Prinsip komunikasi lisan ada 3, yaitu 1. Suara. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melewati pita suara dalam tenggorokan. Kondisi fisik pun dapat membedakan suara seorang individu ketika ia mengeluarkan suara seperti bindeng karena flu, serak karena kehabisan suara, cadel, dan gagap. 2. Bunyi. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari dua benda atau lebih. 3. Nada. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara sehingga muncullah adanya nada dasar yang merupakan acuan atau patokan bagi seorang dalam memproyeksi suaranya. Adapun kedua jenis nada pada seseorang individu yaitu melengking atau nada tinggi dan bas atau nada rendah atau berat. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang komunikasi tertulis, prinsip-prinsip komunikasi tertulis, dan syarat-syarat dalam penulisan komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah berkomunikasi dengan memindahkan informasi dalam bentuk tulisan yang ditujukan kepada penerima informasi. Komunikasi tertulis bisa berupa surat, memo, pengumuman, laporan, dan buku petunjuk. Komunikasi tulisan juga bisa menggunakan teknologi yang sudah sangat canggih, sehingga kita menjadi lebih mudah dalam mengaplikasikannya. Contohnya menggunakan email, WhatsApp, Line, ataupun aplikasi lainnya. Prinsip-prinsip komunikasi tulisan. Terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam komunikasi tulisan, yaitu 1. Completeness atau lengkap. Pesan-pesan yang digunakan dalam suatu perusahaan akan disebut lengkap apabila mengandung semua fakta-fakta yang diinginkan oleh pembicara. Karena itu, pesan harus menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi tambahan yang dibutuhkan, dan periksa kembali apakah telah mencakup 5W tambah 1H atau wo, what, when, where, why, dan how. Hal ini diperlukan pada saat Anda menjawab surat pengumuman atau pemberitahuan, misalnya surat pemesanan barang. 2. Conciseness atau ringkas. Conciseness adalah suatu pesan bukan mengorbankan beberapa kata sehingga menjadi tidak lengkap dan kurang sopan, tetapi hilangkan kata-kata yang kurang penting dan hindarkan pengulangan kata-kata. 3. Consideration atau pertimbangan. Berarti, Anda harus benar-benar menyiapkan apa yang akan ditulis dan coba memahami orang atau pihak lain apa masalahnya, keinginannya, dan lain-lain. 4. Concreteness atau konkret.
Penulisan yang konkret berarti spesifik, mengandung kepastian yang jelas, hindari kekaburan dan penulisan secara umum. Untuk itu, sebaiknya Anda menggunakan fakta-fakta atau data yang spesifik dan lebih baik menggunakan kalimat aktif. 5. Clarity atau jelas. Pesan yang disampaikan harus benar-benar jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca, sehingga perlu diperhatikan pemilihan kata-kata yang sering digunakan. Hindari kata-kata asing dan susunan kalimat dan paragraf yang beraturan. 6. Courtesy atau sopan. Sopan di sini bukan berarti menggunakan kata-kata maaf, silahkan, terima kasih, tetapi yang dimaksud adalah jangan menyinggung perasaan pembaca. Jawablah surat langganan segera, bijaksana, dan untuk tidak menyakiti langganan, janganlah terlalu berterus terang kepada masalah yang dihadapi langganan. 7. Correctness atau benar. Yang dimaksud benar adalah menggunakan bahasa yang sesuai dengan level pengetahuan langganan, dan gunakan kata akurat dan grafik gambar yang menunjang. Syarat dalam penulisan komunikasi tertulis. Berikut beberapa syarat dalam penulisan komunikasi tertulis. 1. Ditulis dalam bentuk atau format yang menarik. 2. Memilih maksud dan tujuan. 3. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, baik, dan benar. 4. Menggunakan bahasa disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca. 5. Mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. 6. Hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca. Dan terakhir yaitu yang ketujuh, menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Akan saya tambahkan sedikit, itu fungsi komunikasi. Fungsi dari komunikasi meliputi sebagai berikut. 1. Sebagai informasi. Menjanjikan suatu informasi yang diperlukan dari setiap individu maupun kelompok dalam mengambil suatu keputusan dengan meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan yang akan diputuskan. 2. Sebagai kendali. Memiliki arti bahwa komunikasi berperan untuk mengontrol perilaku orang lain maupun anggota dalam beberapa cara yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. 3. Sebagai motivasi. Memberikan hal dalam memotivasi melalui penjelasan yang dilakukan oleh para motivator. Baiklah, yang terakhir, kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa dalam keseharian, semua orang pasti membutuhkan yang namanya komunikasi. Baik komunikasi lisan maupun tulisan. Bisa dari berbicara langsung, melalui telepon, menulis surat, menggunakan bahasa isyarat, ataupun lain sebagainya. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.